Nah, kemudian akibat daripada makanan yang virus rendah busuk tadi, di samping dari makanan tadi juga banyak mengandung bakteri, dan di usus juga udah ada bakteri yang sebenarnya menguntungkan, tetapi karena ada makanan yang banyak mengandung bakteri dan bakteri ini menghasilkan nitrogen dan karbon, makanan yang kita juga banyak kandungan nitrogennya, akhirnya bakteri di dalam usus tadi berkembang lebih banyak. Ya, namanya superpopulasi. Jadi bakteri tadi yang harusnya tidak berbahaya menjadi berbahaya karena jumlahnya menjadi banyak. Namanya superpopulasi. Nah, akhirnya bakteri contohnya E. coli itu kan bakteri aman dan jumlah sedikit, ketika banyak itu menjadi bahaya, menjadi membentuk koloni. Koloni itu kelompok, gitu. Kelompok yang menempel ke dinding usus sehingga merusak dinding usus sehingga mengakibatkan peradangan. Nah, ketika terjadi peradangan inilah cairan dari tubuh akan tertarik. Karena apa? Karena kontraksi usus akan meningkat. Jadi ketika terjadi peradangan itu terjadi konstriksi. Jadi kontraksi usus meningkat, otomatis cairan itu terperas, misalnya terperas masuklah ke dalam saluran usus atau rongga usus sehingga mengakibatkan menjadi encer, menjadi diare gitu. Kemudian atau kalau belum pernah mencret, intinya diare sama mencret ini diakibatkan karena infeksi saluran pencernaan pada usus halus. Yang faktor penyebabnya adalah karena makanan yang salah, terutama makanan yang busuk, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian gejala penyebabnya adalah infeksi, ada bakteri, ada virus. Kalau pada umumnya itu oleh bakteri. Bakteri namanya ada bakteri E. coli, ada bakteri E. coli, ada salmonella, ada klebsiella, ada bordetella, kemudian ada virus. Kalau virus ada coronavirus. Ini bakteri, ini bakteri, ini virus. Virus ada coronavirus, ada BVD, bovin filariae, kemudian ada termasuk kalau nggak salah itu ada lardovirus ada. Jadi, tapi yang paling umum coronavirus sama BVD. Kalau pada saat itu BVD, bovin filariae sama coronavirus. Nah, ini biasanya kalau coronavirus ini biasanya pada pedet paling sering terjadi diare dan akhirnya mati karena awalnya kena coronavirus. Nah, karena coronavirus ini pedet akhirnya terinfeksi oleh Clostridium tetani sama Corynebacterium. Botulinum. Nah, ini akan mengakibatkan tetanus. Nah, awalnya pedet itu infeksi oleh coronavirus, terinfeksi ini, kejang, kemudian terinfeksi akhirnya kejang karena tetanus. Nah, kejangnya kan ini rata-rata. Nah, jadi kejang itu dua macam. Ada kejang karena tetanus, juga ada kejang karena sekarat karena di diare parah. Diare parah juga mengakibatkan kejang. Bagaimana membedakannya? Membedakannya itu tingkat dehidrasi. Jadi kalau belum dehidrasinya tinggi, tapi sudah kejang, itu terkena tetanus. Tapi kalau sudah dehidrasi parah, matanya juga udah pupilnya lambat, itu berarti itu karena
dehidrasi. Nah, biasanya kalau baru terinfeksi pedet, baru 3 hari udah kejang, itu biasanya tetanus. Tapi kalau pedet rata-rata kenanya tetanus. Nah, kalau sapi yang udah tua itu biasanya kena BPD. Nah, kemudian setelah itu E. coli dan sebagainya, itu dia biasanya kena dehidrasi. Karena dehidrasi, jadi berbeda. Nah, kemudian ada lagi proteus. Ada proteus sama ada protozoa. Ada protozoa. Ada protozoa, ada rickettsia. Ya, ada protozoa juga mengakibatkan protozoa berapa bakteri. Ini karena dimakan busuk ini protozoa. Nah, kalau ada protozoa ini juga diare, karena itu diikuti beda darah protozoa. Paling parah kalau protozoa. Ada protozoa, ada proteus panas bakteri. Kemudian ada Vibrio, bakteri Vibrio, virus Vibrio. Ini juga pada pedet, Vibrio sama corona pada pedet. Jadi yang parah ini kalau protozoa. Nah, ini rata-rata dehidrasinya dan sampai darah, tapi terpendek. Ini protozoa. Tapi hampir semuanya awalnya faktornya adalah makanan. Jadi kalau semua hewan itu kalau makanannya normal, secara alamiah tidak akan terjadi. Sama dengan manusia juga sama, tidak akan ada sakit diare atau apapun kecuali karena ada salah makanan. Jadi intinya tidak salah orang-orang zaman dulu karena salah makan yang benar. Karena infeksi ini adalah hanya efek samping. Jadi sebenarnya kalau bicara secara objektif, yang benar kenapa ya? Karena faktor makanan. Tapi kalau secara ilmiah, karena kesepakatan ilmuwan ya, jadi penyebabnya bukan makanan, tapi karena infeksi. Tapi kalau oleh hakiki ya penyebab ya sebenarnya karena kesalahan makanan sebenarnya. Kemudian contohnya beli ampas tahu yang sudah busuk berhari-hari itu pasti akan menjadi. Nah, kemudian ongkok singkong sudah bau sampai apa juga bisa dijadi. Atau terutama konsentrat yang mudah yang sampai panas gitu. Banyak jamur, warnanya hijau, namanya aspergillus. Nah, itu bisa mengakibatkan keracunan juga. Nah, keracunan juga di samping ada bakteri ada jamur yang warna ini kan pengetahuan untuk peternak misalnya. Jadi kalau makanan sudah mengandung jamur warnanya itu kuning atau hijau, nah ini jamur berbahaya, namanya aspergillus. Itu namanya aspergillus. Nah kalau itu aspergillus itu beracun. Tapi kalau jamur warnanya putih itu bagus. Nah terus bagaimana? Contoh punya makanan 1 ton jamuran semuanya itu bisa di-treatment, bisa berbagi dengan pemberian biozim. Nah biozim itu hebatnya bisa memperbaiki makanan yang sudah jamuran rusak jelek dengan biozim makanan entah menjadi naik kualitasnya menjadi harum dicampur dengan biozim. Jadi biozim ini untuk mencegah makanan tidak berjamur berwarna hijau atau kuning oleh aspergillus atau memperbaiki makanan yang sudah rusak berjamur. Ya sudah bantat dan mengeras surat, ada bisa bantat mengeras. Nah itu yang pemberian biozim nanti akan pecah kembali, kemudian diberi, kemudian nanti akan dimakan sapi lebih bagus itu. Jadi banyak mudah dan gejala klinis. Gejala klinis daripada diare itu yang pertama adalah yang paling spesifik ya dari kotoran. Nah, kotorannya itu ya encer atau mencret. Lihat yang dari kotoran. Dan kemudian setelah itu lihat nanti di bawahnya anus atau pada ekor. Pada ekor ini katakanlah istilahnya kotor, ada bekas feses yang encer, itu namanya diare. Jadi paling spesifik adalah kotorannya adalah encer atau lembek. Nah,
Cuma berbeda antara sapi potong dari Asia sama sapi perah atau sapi Eropa gitu ya. Contohnya sapi PO, sapi Bali, sapi Madura, atau sapi Sumbawa itu kotorannya memang keras. Tapi kalau sapi-sapi Semental, Limousin, kemudian sapi FH, Friesian Holland, kayak sapi yang dari Eropa yang kotorannya gede-gede, itu memang secara normal kotorannya lembek. Tapi lembeknya tidak sampai lembek sekali juga tidak. Tapi artinya lebih lembek dibandingkan kotoran sapi-sapi Asia. Nah, nanti apa yang membedakan dari aroma? Jadi aroma daripada kotoran ini ketika kalau dia kalau di tingkat awal kalau baru makanan belum bau. Tapi nanti jika nggak diobati setiap waktu dia cenderung berbau busuk. Berbau busuk. Nah, setelah itu kemudian biasanya kalau diare langsung turun. Baik terinfeksi atau belum, kalau diare cenderung langsung makan langsung ngedrop. Itu kalau ini. Kalau kali infeksi pencernaan, makanya rata-rata kalau orang diare pasti langsung makan hilang. Kemudian yang berikutnya biasanya demam, tapi tidak pasti. Kalau lagi awal biasanya belum demam. Nah, nanti kalau sudah berlanjut kurang lebih ada infeksi setelah 2-3 hari dia demam. Karena kalau contohnya sekarang kita siang memberikan makanan yang salah gitu ya. Karena diare itu langsung nanti sore. Tidak akan menunggu lama, tapi belum tentu tadi sore itu adalah infeksi belum tentu. Tapi pasti kalau diare itu langsung. Tapi kalau infeksi masih menunggu waktu, ada masa inkubasinya minimal 2 hari atau 1 hari, minimal paling cepat 1 hari semalam. Jadi nanti berbau busuknya itu bukan nanti sore, tapi setelah minimal 24 jam ada infeksi ya. Tapi kalau diare mah langsung, diare itu langsung ketika makan salah langsung diare, karena itu sebenarnya reaksi tubuh untuk menetralkan racun. Jadi diare itu sebenarnya juga tidak apa-apa. Karena Bismillah menciptakan saraf otomatik ketika ada sesuatu yang salah dia pengen mengeluarkan. Contoh seperti katakanlah kita makan sesuatu yang salah langsung sedap, itu kan tubuh pengen mengeluarkan. Kemudian kita ada bakteri atau virus di hidung langsung pengen bersin, itu kan alamiah memang Tuhan menciptakan untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak baik untuk tubuh. Nah, cuma kalau berlanjut mengakibatkan dehidrasi, paham ya? Jadi makanya orang zaman dulu juga tidak salah dengan pengobatan yang sangat alamiah. Hanya pemberian jambu direbus disembuh, ya memang ya benar. Kenapa? Malah tidak berbahaya. Karena hanya apa? Jambu ini dia akan mengikat racunnya. Entah apapun itu kan sebenarnya kalau mengambil itu namanya racun, dia mengikat racun. Jadi ada benarnya juga. Atau mengenai arang, menggunakan arang, itu kan karbon. Jadi orang bilang itu bisa obatnya dengan arang, namanya ada obat norit. Nah, norit itu kalau hitam itu kan arang, karbon, itu mengikat racun norit. Jadi makanya contoh kalau kita makan salah langsung aja norit. Norit itu dia menyerap racun, jadi lalu tarik sama karbon. Itu kemudian sudah gejala klinisnya saya ulangi kembali. Jadi gasesnya encer atau lembek, itu diare ternyata tadi. Kemudian nafsu makan menurun atau hilang. Kemudian bisa demam. Kemudian lama-lama mengakibatkan dehidrasi, kekurangan cairan tubuh. Nah, untuk mengatasi cairan tubuh itu namanya dari struktur kulit. Jadi kulit tergantung. Jadi ini lambat. Kulit ini ketika dicubit kembalinya lambat, ini berarti dehidrasi sudah parah. Kemudian terlalu longgar, jadi dia kurang menempel dengan daging. Terlalu longgar, kayak udah mulai mengeriput. Nah itu karena dehidrasi. Nah, ketika ada demikian, itu tingkat dehidrasinya sudah lebih 10%. Nah itu nanti kalau begitu ambruk. Nah ambruk, kemudian dia mulai kaku kejang.
hipotermal, tidak demam lagi, tapi justru dia subtermal, jadi suhunya malah di bawah normal. Nah kalau normal dia koma, kemudian dan koma meninggal dunia. Itu urutannya demikian. Kemudian pengobatannya adalah pemberian antibiotik yang spesifik untuk diare, yaitu adalah pemberian antibiotik sulfatrin. Ini paling efektif. Jadi pengobatan paling efektif dengan sulfatrin. Jadi untuk diare sembuh, untuk mencret sembuh, untuk berat-berat juga sembuh, karena sulfatrin ini bisa membunuh bakteri dan protozoa. Jadi kalau diare yang paling tepat adalah sulfatrin. Ini paling tepat. Ini alhamdulillah efektif. Hampir semuanya berhasil ya. Hampir sekali rata-rata, sekali suntik, ini sembuh. Ini kayak obat berkah selawat gitu. Dan langsung sembuh sulfatrin ini. Sulfatrin ini injek. Kemudian yang kedua, ini sebagai antibiotiknya. Jadi ini harus, karena kalau sakit. Yang kedua adalah melsidril. Melsidril ini kan dipendilamin. Ini fungsinya untuk menetapkan racun. Karena dia itu kan ada racun yang diambil oleh bakteri atau oleh makanan. Ya, itu melsidril. Jadi ini penting. Kemudian melsidril ini adalah penting. Nah, kalau nggak melsidril baiknya untuk keadaannya dengan demam atau kontraktor. Ini dan atau ya. Jadi bisa dikombinasi atau salah satunya. Kontraktor. Nah, khususnya dia tahu kalau soto sapi. Kalau sapi berapa biaya apa? Kalau soto sapi 25 mili per 400 kg berat badan. Kalau sapi, selanjutnya 25 mili. Nah, kalau untuk anjing, kucing, untuk kucing, kalau kucing itu 0,2 mili per kilogram berat badan. Kalau kucing. Kemudian kalau melsidril ini kalau untuk sapi ini cukup 5 sampai 7,5 sampai 10 mili per 400 kg berat badan. Kalau kontraktor ini sama 25 mili per 400 kg berat badan. Hitungannya bagaimana? Ini kan per 100 per 1 milinya 150 mg. Ini nggak usah 31 tidak apa. 5 mili kalikan 25 berapa umumnya? 37 makanya mas kurang sedikit malah. Harusnya ini 27,5. Ada 27. Ini baik dengan 150 kali 5 35 ya. Berapa kalikan? 150 benar. 375. 2 kali 15 300, 5 kali 15 75. Ya, cuma 375. Harusnya kalau dia ini kalau pasnya 27,5 mili. 27,5 mili. Itu juga sahabatnya saya 27,5 mili. Nah ini kemudian ini bisa digabung, bisa berpisah. Kenapa? Kemudian jadi Pak obat itu bisa digabung semua? Enggak, ini nggak bisa, ini nggak boleh. Ini harus, kalau ini boleh nih. Nah, ini boleh, ini dan atau masalahnya boleh ini bisa digabung kalau cukup squidnya. Pakai saja 50 mili. Nah, pakai squid 50 mili, ada kan squid 50 mili. Nah, pakai squid 50 mili. Kemudian yang ketiga harus diberikan multivit injek. Ini harus multivitamin, harus diberikan multivitamin. Nah ini kalau lagi awal dari langsung sudah insya Allah sekali sudah juga sembuh sekali sembuh. Cuma kalau secara teori ya tetap harus hari 2 kali dikalikan 3 hari. Kalau secara praktek mantrinya yang capek. Peternaknya kasihan harus ngasih uang. Itulah. Gitu demikian. Kemudian jika saja saya dehidrasi
udah dehidrasi, kemudian itu perlu diberikan air minum dengan pemberian strong feed. Nah, 1 mili sampai 2 mili setiap 1 liter air minum, sedikit sebenarnya. Jadi 1 mili, kalau lain 2 mili lah, atau 2 mili. Jadi 2 mili per 1 liter air. Cuman berapa butuhnya air? Butuhnya air ini kan, sapi kan kalau ini 10% kali berat badan 40 liter, berarti butuhnya 4 kali 2, 80 mili per 40 liter lah. Rasanya masih enak kalau seperti ini. Profit namanya strong, itu mengobati dehidrasi. Biar tidak sampai kejang, biar kulit. Ini strong. Ini obat ambruk lah ini, obat ambruk. Nah kalau sudah terlanjur kejang, disuntik dengan kalsium plus. Kalau terlanjur kejang, suntik dengan kalsium plus. Kalau terlanjur kejang, atau ekstretani. Siapa yang sering menggunakan ekstretani siapa? Ada nggak? Bu Is? Ada saya pernah. Nah, beneran kalau jualan yang besar, ekstretani. Nah, untuk kasus-kasus, belinya di marketplace mas, jadi nggak mana mereka, tapi laku ekstretani itu ya. Banyak obat kejang ini, obat kejang kalsium plus sama ekstretani, paham ya? Jadi obatnya dua tersebut. Itu kemudian insya Allah kemudian ditutup. Yang paling penting dikontrol tidak sampai dehidrasi. Maka pemberian air minum itu harus cukup, minimal kalau pemberian disediakan 10% kali berat badan untuk mengisi cairan tubuh. Dan kemudian makanan, ini makanan kalau sapi tidak boleh sementara dikasih konsentrat. Karena kalau dikasih konsentrat nanti malah akan tambah menggelar. Terus gimana pakai rumput apa enggak iritasi? Itu urusannya sapi, karena rumput nanti hanya rumput ketika diusus. Jadi diberikannya rumput tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kalau terlalu muda juga macam lagi. Kalau terlalu tua melukai usus. Jadi tapi tetap harus rumput. Selama dia diberikan rumput. Ya kalau nggak mau disuapin pasti mau. Kalau sapi kondisi. Tapi kalau disuapin konsulat malah tidak mau. Jadi harus diberi rumput. Disuapin. Jadi harus saat ini saat berjari harus makan belum, dia harus diberikan rumput. Nah, mungkin demikian yang saya sampaikan tentang penyakit infeksi peternakan. Insya Allah akan bermanfaat bagi para tenaga medis yang membantu kesehatan hewan ternak pada masyarakat, dan agar berguna juga bagi masyarakat peternak sebagai wawasan dan pengetahuan dan penanganan jika terjadi kasus daripada hewan ternaknya. Wassalamualaikum.